Halo semuanya, Coach Timo di sini. Kali ini bukan latihan di rumah yang menjadi tema, juga bukan jalan-jalan kemana, tapi tetap saja intinya saya ingin berbagi yang bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Tapi kali ini khusus untuk Anda semua di rumah yang mengalami sakit punggung. Sakit punggung ini kan dialami banyak sekali orang. Dan ada dua macam, ada yang kronis seperti saya ya, sudah bertahun-tahun. Karena saya dulu sebagai striker ya, selalu dihantam. Saya juga di zaman saya kurang ada pengetahuan tentang fitness ya, tentang penguatan core. Jadi bagian perut dan bagian punggung bagian bawah itu kurang saya lakukan, sehingga akhirnya saya cedera. Jadi ada yang kronis, ada yang kambuhan. Tapi sama, kalau sudah berapa kali kena sakit punggung, harus terus-menerus menjaga hal-hal keseharian yang mendukung sehingga kita nanti nggak kena sakit punggung. Jadi ada dua dari pengalaman saya. Ini saya bukan seorang fisio, bukan dokter, tapi dari pengalaman saya sakit kronis punggung yang parah sekali. Saya juga sempat di operasi di Jerman. Pada saat dioperasi, dokternya berkata, ini yang mana dulu yang mau dioperasi? Bayangkan, sudah separah itu. Waktu itu 3 tahun sebelum operasi, saya berusaha tidak operasi. Tapi sampai kaki saya yang satu jadi kecil. Kemudian setiap malam harus 4-5 kali ke toilet. Waduh, sengsara sekali. Jadi pada waktu itu dokternya berkata, mau yang mana dulu yang dioperasi? Bayangkan, karena saya ada 4 HNP di leher, punggung bagian atas, punggung bagian tengah, kemudian di punggung bagian bawah. Akhirnya punggung bagian bawah, karena itu yang paling parah, itu yang dioperasi. 3 tahun setelah itu enak, bahkan saya kembali main bola, padahal sudah nggak boleh katanya dokter. Tapi saya bilang, ya gimana dok, masa sama dengan saya nggak boleh bernafas gitu kan? Saya kan pencinta bola, masa nggak boleh main bola. Nah, apalagi rasanya nggak sakit. Nah, itu di situ kesalahan saya. Saya tidak menjaga dengan latihan. Ini yang saya mau tunjukkan, latihan. Tapi bukan di episode kali ini. Episode kali ini tentang faktor-faktor pendukung. Jadi harus ada latihan terus-menerus, disiplin. Tidak bisa tidak. Nah, latihannya ini nanti saya tunjukkan latihan-latihan yang super membantu saya. Ada dari teman-teman di Jerman, ahli fisio, Matthias Ibo, ahli fisio di Jakarta. Ada dari Pak Benny Wetan, juga YouTube saya pelajari fisio di Amerika, beberapa site nanti saya share di bawah. Tapi intinya tidak bisa tidak, harus disiplin latihan. Tapi selain latihan, ada faktor-faktor pendukung yang tidak bisa tidak juga harus dilakukan. Nah, ini episode kali ini saya mau ngomong soal faktor-faktor pendukung. Jadi ingat ya, latihan harus didukung dengan kelakuan kita dalam keseharian kita. Sama dengan beberapa waktu lalu kan saya ngomong kalau soal bola, latihan itu harus ditopang sama gizi dan harus ditopang sama istirahat. Jadi waktu antara latihan itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan harus ada gizi dalam hal protein, dalam hal vitamin, dalam hal karbohidrat kompleks yang memberikan kita bensin kita gitu ya, yang maksimal gitu, yang bukan oplosan. Itu semua mendukung sehingga hanya dengan demikian latihan menjadi sempurna, menjadi efektif. Sama dengan sakit punggung, harus latihan, harus ada faktor-faktor pendukung yang betul-betul kita perhatikan dalam keseharian. Faktor pendukung pertama, Anda tahu pasti, waduh, Coach Timo, saya sakit punggung, gimana mau latihan? Jadi yang pertama harus dibantu dulu dengan obat. Oke, bisa dengan tanya dokter,
Anda, saya ada obat-obat tertentu yang saya pakai, saya nggak mau sebutkan di sini, nggak enak. Ada yang saya pakai kalau sudah parah sekali untuk beberapa hari karena ada kortisonnya, kemudian karena sehingga nggak boleh ya dipakai untuk jangka panjang. Tapi kalau sudah sakit sekali saya pakai itu. Kemudian saya pakai obat yang untuk 3 hari sampai 1 minggu. Saya pakai obat rasa sakit biasa. Ada obat-obat jangka pendek, obat-obat jangka menengah 3 hari sampai 1 minggu yang saya pakai, sehingga membantu saya mengatasi rasa sakit. Sehingga oke, 1-2 hari saya nggak latihan, istirahat, tapi secepatnya latihan. Tapi latihannya pelan-pelan, jangan langsung digenjot. Ya, itu penting sekali. Nah, jangka panjangnya ini yang saya mau share di sini, yang betul-betul membantu saya jangka panjang itu herbal. Di Indonesia ada banyak sekali macam herbal yang membantu. Menurut saya kunyit paling membantu. Tapi kunyit awalnya saya bikin di rumah, jumlahnya akhirnya masuk ke dalam tubuh itu terlalu kecil, karena susah untuk diserap oleh tubuh. Harus ada black pepper, dan harus ada minyak tertentu gitu ya, minyak ikan atau apa yang bisa membuat tubuh menyerap itu, kunyit itu. Nah, saya dapat obat, nggak perlulah dilihat mereknya karena saya nggak jualan merek ya. Ini nggak jualan obat. Tapi turmeric ini saya ambil 2 kapsul, isinya masing-masing 400 mg. 2 pagi, 1 malam. Mungkin awalnya 1 dulu, kemudian berapa hari kemudian 1 malam, 1 pagi. Setelah itu yaitu tadi 2 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Itu membantu. Itu aja. Awalnya tidak membantu karena saya cuma ambil 1 kapsul sehari. Jumlahnya harus cukup. Rupanya jumlahnya itu harus cukup besar untuk bisa membantu. Nah, turmeric, coba dicari. Kurkumin. Turmeric kurkumin, coba cari di Google, itu khasiatnya luar biasa banyak. Yang saya cari, yang membantu saya adalah khasiat menurunkan bengkak di dalam tubuh. Jadi akhirnya dia bisa membantu banyak sekali penyakit, tapi juga sendi-sendi kita yang bengkak, otot kita yang kurang enak, itu semua jadi terbantukan oleh turmeric. Itu pengalaman saya, turmeric luar biasa. Jadi sekarang saya tiap hari minum turmeric. Enaknya apa? Kan herbal, bukan obat barat. Jadi bisa dipakai jangka panjang. Itu tips pertama dari saya, supaya apa? Bisa latihan. Karena kalau itu tidak dilakukan, tidak diminum, kita jadi malas latihan karena sakit semua kan, gitu. Oke, itu 1. Jadi saya juga minum cod liver oil. Ada vitamin A-nya, ada vitamin D-nya. Kemudian ada Flexi Herb. Ini merek Jerman. Itu juga apa? Herb maksudnya herbal ya. Untuk back pain, rheumatic pain, muscular pain, joint pain. Bisa dicari di internet lah. Tapi intinya herbal untuk jangka panjang, cari yang mengurangi pembengkakan dari dalam. Itu penting sekali, sehingga joint-joint kita itu jadi lebih enak gitu. Oke, itu tips pertama. Oke, tips kedua, pasang insole. Ini ada karet yang membantu meredam tumit kita. Kalau Anda perhatikan sandal saya, ini dulu saya nggak bisa gini. Saya nggak bisa jongkok gini, nggak bisa. Ya, itu Anda semua pasti tahu, ngambil sesuatu, ngambil gini aja nggak bisa ya, Hani ya dulu ya. Ngambil gini aja saya harus miring gitu, itu aduh parah sekali. Jadi sekarang saya sudah bisa begini itu bersyukur sekali. Nah, makanya saya ngasih masukan dari hasil pengalaman saya, hal-hal yang betul-betul membantu dalam keseharian. Nah, ini insole dimasukkan dalam sepatu sehingga tumitnya Anda tidak, perhatikan, tidak menghentak ke lantai langsung, ke tanah langsung. Itu penting sekali. Sandal, perhatikan sandalnya. Saya pakai sandal yang tebal, lihat. Belakangnya tebal jadi enak. Itu untuk di luar.
Kalau saya masuk rumah, saya taruh sandal saya pakai sandal rumah. Walaupun mau jalan 5 meter pun dari tempat tidur ke toilet, pakai sandal. Yang apapun itu, ya saya tidak jualan sandal. Apapun modelnya, pokoknya tebal. Ya, bagian tumitnya itu tebal, itu penting sekali. Itu tips saya yang kedua. Oke, tips yang ketiga ini ya. Tips ketiga, pada saat masih sakit, sudah mulai latihan, pakai ini. Jadi, punggung kita disupport pada saat kita latihan. Sekarang saya sudah berani naik sepeda. Nah, pada saat naik sepeda, harus pakai ini. Karena kan ada getaran, itu penting sekali. Jadi pada saat latihan, pada saat di mobil, duduk di mobil atau naik kereta atau di sepeda motor, guncangan-guncangan penting sekali. Ini bisa dibeli, saya beli di mana ini? Saya beli di Gramedia. Ini penting sekali. Tapi jangan selalu dipakai. Maksudnya kalau sudah enakan sedikit pada saat latihan dilepas, sehingga tubuh kita, otot kita itu kembali terbiasa bergerak tanpa bantuan ya. Tapi awalnya atau pada saat sakit itu perlu dipakai. Oke, itu tips keberapa tadi Ani? Ketiga ya. Oke, itu dulu untuk part 1. Nantikan part 2.